214 saudari, mari kita capai kesempurnaan pemurnian kekosongan bersama. Wang Yue menyadari bahwa Liu Qingqing telah menatap Tuan Jun tanpa pernah mengalihkan pandangannya. Seketika, sebuah ide muncul di pikirannya. Belakangan ini, semenjak dia datang ke keluarga Gu dari Sekte Dingin Surgawi, dia hampir secara eksklusif menikmati kebersamaan dengan Tuan Jun. Ini tidak akan berhasil. Terlebih lagi, setelah beberapa waktu, Tuan Jun mungkin harus pergi ke Sekte Pedang Negara bagian tengah, dan tidak pasti berapa lama mereka akan berpisah tanpa bertemu satu sama lain. Berpikir demikian, dia berpura-pura menuangkan teh untuk Tuan Jun, tetapi, tidak sengaja, menumpahkannya di dadanya. Ah, Tuan Jun, Anda harus pergi mandi dan mengganti pakaian Anda. Ini semua salahku karena ceroboh. Wang Yue berseru kaget, memainkan beberapa kali pada tubuh Tuan Jun dan berkata dengan sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun. Tidak apa-apa. Gu Changge menganggapnya sebagai suatu kecelakaan, meski agak aneh, bagi seorang kultivator di alam reruntuhan kesempurnaan untuk tidak mampu memegang cangkir teh dengan stabil. Tetap saja, dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menguapkan teh di tubuh dan pakaiannya, tidak meninggalkan sedikit pun noda. Sudah di tahap akhir alam pemurnian kekosongan kelas 6, trik kecil seperti itu hampir tidak layak disebut, dan tentu saja tidak sebanding dengan susah payah mandi dan berganti pakaian. Biar aku tuangkan secangkir lagi untuk Tuan Jun. Melihat ini, mata Wang Yue berubah dan dia mulai menuangkan teh lagi. Namun saat dia memberikan cangkir teh itu kepada Tuan Jun, dia, tidak sengaja, menumpahkannya lagi. Petik 2. Gu Changge menatap wajah polosnya dan sudut mulutnya berkedut. Tuan Jun, saya belum pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, saya hanya terlalu ceroboh. Mengapa kamu tidak mencuci dan mengganti pakaianmu? Wang Yue berkedip dan menyarankan. Tetapi Liu Qingqing yang berdiri di dekatnya mengangkat tangannya dan seberkas energi spiritual menghapus noda air dari pakaian Tuan Jun. Melihat ini, Wang Yue berpura-pura akan menuangkan secangkir teh lagi. Jangan, saya akan mencucinya. Tidak perlu menuangkannya lagi. Tidak perlu melakukan ini. Gu Changge yang melihat kejadian itu mengernyitkan kelopak matanya, lalu langsung memegang tangan wanita itu yang sedang memasak di atas ketel. Apakah dia tidak akan menyerah sampai mencapai tujuannya hari ini? Sebentar lagi, teh dalam teko ini tidak akan cukup. Sambil berkata demikian, dia langsung menuju ke sebuah ruangan di dalam istana. Ruangan itu berisi sumber air panas khusus, yang diukir dengan spirit gathering array, dan bahkan beberapa eliksir disiapkan untuk dicampur ke dalam air panas tersebut, yang memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi para pembudidaya. Keluarga Gu benar-benar telah berupaya keras untuk istana tuan muda ini. Sesampainya di kamar samping sumber air panas, Gu Changge hanya menggantung pakaiannya sembarangan di rak kayu dan berbaring dengan nyaman di dalamnya. Dengan gerakan santai, dia menarik botol ramuan ke tangannya dan melarutkan ramuan dalam ke dalam air panas. Perlakuan seperti itu, bahkan kepala keluarga Guzan dari keluarga Gu, tidak dapat menikmatinya. Sungguh mewah. Namun banyak tetua keluarga Gu, termasuk kepala keluarga Guzan, tidak menganggap ada sesuatu yang tidak pantas. Tuan muda sekarang adalah orang suci dari Sekte Pedang, dan keluarga Gu hanya dapat menyediakan hal-hal ini, tidak ada yang lebih baik. Kalau tidak, dia pantas mendapatkan segalanya. Dapatkah keluarga Gu memberikan perlakuan yang lebih baik daripada perlakuan orang suci Sekte Pedang? Mereka tidak akan bersikap picik. Terutama sekarang, berkat Tuan Muda, keluarga Gu bersinar cemerlang di wilayah utara, kekuatan manapun ingin menjilat keluarga Gu. Bahkan di luar Qingzu, banyak kekuatan menunjukkan niat baik terhadap keluarga Gu. Jelas mereka menduga keluarga Gu tidak hanya tinggal di Qingzu tetapi akan memengaruhi seluruh wilayah utara. Kembali di aula besar, setelah mencapai tujuannya, Wang Yue tidak terburu-buru tetapi menatap Liu Qingqing dan tersenyum tipis. Wah, Tuan Jun tidak sesuai dengan keinginanmu. Liu Qingqing juga melihat niatnya, tetapi Tuan Jun memang hampir selalu bersamanya akhir-akhir ini, mengabaikan Wang Yue. Dia tidak berpikir terlalu banyak, hanya merasa jika tujuannya tercapai, mengapa tidak pergi ke kamar samping sumber air panas. Kakak, kamu tidak mau ikut dengan kami. Mengurus Tuan Jun sendirian memang agak melelahkan. Jika kakak bersedia bergabung, itu akan sempurna. Wang Yue menangkup pipinya dengan kedua tangannya,
lengannya disangga di atas meja, dan tanpa tergesa-gesa menuju bilik pemandian air panas, dia malah mengungkapkan niatnya yang sebenarnya kepada Liu Qingqing. Petik 2. Mendengar perkataannya, Liu Qingqing mula-mula tertegun, lalu menatapnya dengan wajah penuh keheranan. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Namun apa yang dikatakannya memang benar, seiring dengan bertambahnya kerajaan. Setiap saat cukup melelahkan. Namun dia tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukannya bersama Wang Yue. Apa, suster, kamu tidak mau? Tapi kalau mengurus Tuan Jun sendirian, tidak apa-apa kalau agak lelah, aku hanya takut Tuan Jun tidak akan menikmatinya sepenuhnya. Bukankah itu salah kita? Melihatnya terdiam, Wang Yue menghela nafas dan melanjutkan. Setelah berbicara, dia menatap Liu Qingqing. Benar saja, setelah mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi bingung, sambil sedikit mengerucutkan bibirnya. Jika itu demi Lord Jun, jadi, itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Lupakan saja, suster. Pikirkan saja sendiri. Kau tidak ingin membuat Tuan Jun menunggu. Melihatnya goyah, Wang Yue tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri, melangkah ringan menuju ruang samping sumber air panas. Di ambang pintu, dia bahkan melirik Liu Qingqing yang duduk di meja di aula. Namun tanpa basa-basi lagi, dia mendorong pintu dan masuk. Meninggalkan Liu Qingqing sendirian di meja, bibirnya mengerucut dan pikirannya kacau. Untuk waktu yang lama, ini semua untuk Tuan Jun. Liu Qingqing berdiri dan menuju ke kamar samping sumber air panas juga. Di dalam ruang samping sumber air panas. Saat Wang Yue masuk, Gu Changge berpikir dalam hati seperti yang diharapkan. Dia tahu istrinya pasti mendambakan tubuhnya. Disitulah dia dengan trik-trik kecilnya. Tetapi saat dia hendak mengaktifkan isolation array di dalam ruang samping, Wang Yue angkat bicara dan menyela, Tuan Jun, jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Tunggu apa? Hal ini membuat Gu Changge terkejut. Tetapi Wang Yue tidak mengatakan apa-apa lagi pula, dia tidak tahu apakah Liu Qingqing akan mengikutinya. Sampai beberapa saat kemudian, tepat ketika dia mengira Liu Qingqing tidak akan datang dan bersiap untuk mengaktifkan area isolasi, hendak membahas misteri dengan Tuan Jun. Pintu aula samping terbuka. Liu Qingqing masuk, kepalanya tertunduk, telinganya memerah karena malu. Dia benar-benar tidak bisa seterbuka Wang Yue. Saat ini, detak jantungnya begitu cepat hingga membuatnya cemas. Ini, Gu Changge terkejut melihat ini. Dia telah menunggu Qingqing. Jadi ini apa? Sebelum dia bisa bereaksi, Wang Yue telah mengaktifkan area isolasi di aula samping. Dan dia bahkan berinisiatif menarik tangan Liu Qingqing untuk duduk di tepi kolam renang. Apakah Anda keberatan, Tuan Jun, jika kami berdua melayani Anda bersama? Mendengar ini, tidak mungkin Gu Changge tidak setuju. Di kaki halaman kecil gunung belakang, Tuan Muda mungkin akan menerobos alam tak terbatas kelas 7 dalam waktu tidak lebih dari setahun. Begitu kita kembali ke Sekte Pedang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan sangat terkejut. Rekan Dao Sue, saat itu kau juga bisa mencoba menyerang alam Sage, aku bisa membantumu sedikit, dan dengan pengaruh Tuan Muda, posisi tetua seharusnya tidak menjadi masalah. Selama ini, mereka berdua telah mendiskusikan banyak hal yang perlu diperhatikan saat menerobos ke alam bijak dengan si tua buta. Namun, yang paling banyak dibicarakan adalah Gu Changge. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kecepatan terobosannya yang sangat cepat. Awalnya mereka berpikir masih jauh dari kata kembali ke Sekte Pedang, tetapi sekarang tampaknya tidak akan memakan waktu lama. Sayangnya, Tuan Muda tidak hanya memiliki bakat yang menantang surga. Dia juga memiliki ketahanan, berlatih dalam pengasingan di dalam istana setiap hari tanpa terlalu banyak keluar. Setiap kali dia keluar, tujuannya adalah untuk mengumpulkan material surgawi dan harta duniawi, yang didedikasikan untuk kultivasi. Mungkin tidak akan memakan waktu 1000 tahun baginya untuk mencapai level yang sama dengan pewaris suci puncak pertama saat ini. Atau mungkin 3-500 tahun saja sudah cukup. Resi Jian Chen mendesah dalam-dalam. Banyak yang berbakat, dan tidak sedikit pula yang punya tekad. Jika seseorang memiliki salah satu kualitas ini, mereka pasti sudah dapat menempuh jarak tertentu di jalur kultivasi. Jika seseorang memiliki keduanya, mereka dapat meraih sesuatu dalam perjalanan kultivasinya.
Namun, sayangnya Tuan Muda memiliki keduanya untuk mencapai kesempurnaan. Jika dia tidak bisa naik ke alam manusia abadi, itu akan sungguh tidak masuk akal. Sama seperti sekarang, Tuan Muda baru saja mengumpulkan sumber daya kultivasi dan mungkin berada di istana Tuan Muda, berjuang mati-matian dalam kultivasinya, sungguh mengagumkan. Siapa yang bisa berkata sebaliknya? Sepanjang hidupku, hanya keputusan mengikuti Tuan Muda inilah yang paling tepat, kata si tua buta sambil tersenyum saat mendengarkan desahan dan pujian tak berujung dari yang lain. Hanya saja kita tidak tahu kapan Tuan Muda akan membutuhkan kita untuk melakukan apa yang disebutkan sebelumnya. Rekan Dao Sue, apakah kamu punya ide apa itu? Orang bijak Zhao paling peduli tentang kapan dia bisa berguna bagi Tuan Muda. Saat ini mereka hanya pengikut nama saja, tetapi bila mereka tidak bisa berbuat apa-apa bagi Tuan Muda, tentu dia akan merasa gelisah. Begitu mereka sampai di Sekte Pedang Negara bagian tengah, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu untuk menjilat Tuan Muda. Jika Tuan Muda membutuhkan bantuan, Sekte Pedang pasti memiliki banyak orang yang bersedia membantu, hanya untuk meninggalkan kesan yang baik. Pada saat kritis, menerima dukungannya atau sekadar sepatah kata darinya bisa sangat membantu. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Si tua buta menggeleng pelan mendengar pertanyaan itu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Bulan ini, Gu Changge mengalami saat-saat yang sangat menyenangkan. Bahkan kultivasinya pun menjadi sedikit longgar. Namun, setelah dia menyelesaikan kultivasinya dan mengumpulkan hasil dari latihan pasangan Tao kemarin, dia akhirnya menyambut terobosan lainnya. Auranya terus membumbung tinggi. Di sekelilingnya, berbagai ritme Tao menyelimutinya. Kisuan Huang yang kental, hawa dingin yang menusuk dari ritme Tao dingin, aura kaisar yang agung, dan seberkas Qi ungu. Keempat jenis ritme Tao saling melengkapi, menyatu secara harmonis dan tidak dapat dibedakan. Dan di sekujur tubuhnya, lengkungan listrik kecil menyerupai ular sesekali menyambar, memancarkan aura kehancuran yang membuat keempat ritme Tao itu tampak sedikit lebih lemah. Ketika dia perlahan menghembuskan nafas udara keruh, dia membuka matanya perlahan, pupil matanya bersinar samar dengan cahaya keemasan gelap yang dengan cepat menghilang dalam sekejap. Seluruh auranya telah naik ke tingkat lebih tinggi, mencapai kesempurnaan di alam pemurnian kekosongan. Sudah waktunya mempersiapkan perjalanan ke kota kekaisaran. Setelah Gu Changge mengatur napasnya dan terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh alam baru, dia hanya tinggal satu alam kecil lagi untuk bisa menerobos ke alam tak terbatas. Berdasarkan kecepatannya saat ini, sekitar 2 bulan lagi akan cukup. Dengan waktu luang setengah tahun, ia punya banyak waktu. Namun, ketika dia keluar dari ruang pengasingan, dia mendapati Qingqing tidak mengasingkan diri hari ini dan sedang menunggu di aula utama. Suamiku berhasil menerobos lagi. Melihatnya muncul, Liu Qingqing tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia ingat suaminya baru saja mendapat terobosan sedikit lebih dari sebulan yang lalu, bagaimana dia bisa mendapatkan yang lain secepat itu. Namun sesaat kemudian, dia menjadi tenang. Dia terlalu sering terpana dengan kecepatan terobosan suaminya, dan meskipun dia mendapati setiap saat itu hampir menantang surga, dia agak siap. Istri sedang memikirkan sesuatu. Gu Changge bertanya sambil tersenyum, menunjukkan perhatian. Sekte telah memanggilku kembali. Liu Qingqing kemudian teringat bahwa dia telah menunggu untuk berbicara dengan suaminya tentang sesuatu. Dia mendesah pelan, menunjukkan keengganan. Begitu mendesak. Yah, lagi pula, sudah 3 bulan sejak kamu datang ke keluarga Gu, dan istrimu adalah orang suci Sekte Dingin Surgawi. Gu Changge mengangguk sedikit, tidak terkejut. Suami berencana untuk menuju Sekte Pedang setelah menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7. Kurasa, dengan kecepatan kultivasi suamiku, hanya butuh 2 atau 3 bulan lagi untuk menerobos ke alam tak terbatas, kan? Liu Qingqing mengerutkan bibirnya, matanya dipenuhi dengan kerumitan. Kira-kira begitu, aku mungkin akan tinggal di wilayah utara selama sekitar 3 bulan lagi. Gu Changge memperkirakan waktunya dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, suamiku, sebelum kau meninggalkan wilayah utara, bisakah kau mengunjungi Sekte Dingin Surgawi sekali lagi? Perpisahan ini, aku tidak tahu berapa lama lagi. Liu Qingqing tampak agak murung saat jari-jarinya yang ramping memainkan ujung gaunnya.
Tentu saja, sekalipun istriku tidak menyebutkannya, tentu saja aku akan berencana untuk menemui istriku sebelum pergi. Namun, jika istriku benar-benar tidak tahan, aku juga bisa membantu istriku bergabung dengan Tanah Suci Negara Bagian Tengah. Jika Sekte Pedang keberatan, lembah Wan Hua juga boleh, asalkan istriku menunjukkan tulang akar tubuh roh yang diperolehnya sebentar. Gu Changge berkata sambil tersenyum tipis, dan apa yang dikatakannya memang benar. Melihat keadaan saat ini, pasti tidak akan menjadi masalah jika dia sendiri ingin membawa seseorang ke Sekte Pedang. Adapun lembah Wan Hua, mereka tampaknya juga punya niat untuk menjilatnya. Yang perlu dilakukan istri saya adalah sedikit memperlihatkan bakatnya, memenuhi standar penerimaan magang, dan dengan rekomendasi saya, bergabung seharusnya tidak sulit. Ini, lupakan saja. Liu Qingqing menggelengkan kepalanya, meskipun dia juga ingin pergi ke negara bagian tengah untuk berada di sisi suaminya, bagaimanapun juga, dia adalah orang suci dari Sekte Dingin Surgawi. Dia tidak hanya menerima warisan orang suci tetapi juga menikmati perlakuan dari orang suci. Bahan-bahan surgawi dan harta duniawi yang disediakan oleh Sekte Dingin Surgawi untuk kultivasinya juga sangat berharga. Dia tidak bisa begitu saja pergi begitu saja. Tapi sejujurnya, istri saya pasti harus pergi ke Central State di masa depan. Adapun Sekte Dingin Surgawi, pada saat itu, aku akan mencari cara untuk memberi mereka tawaran yang tidak bisa mereka tolak, kata Gu Changge dengan sangat serius, setelah mengetahui pikirannya. 4 domain tersebut hanya cukup untuk berkultivasi hingga ke alam pemusnahan tingkat ke-9, untuk memajukan alam seseorang melampaui itu, satu-satunya pilihan seseorang adalah negara bagian tengah. Istri-istrinya semuanya telah dibentuk olehnya untuk memiliki bakat tubuh Dao yang diperoleh. Bahkan di wilayah utara yang tandus, kecepatan kultivasi tidak akan terlalu tertunda. Namun setelah kelas 9, mereka akhirnya harus keluar. Tetapi dia juga memahami karakter Qingqing, bahkan ketika semua orang menentang perjodohan itu, dia sudah bertekad ingin menikah dengannya. Sekarang, sebagai orang suci dari Sekte Dingin Surgawi, dia tidak bisa secara langsung menyebabkan kerugian besar pada sektenya. Liu Qingqing tahu bahwa apa yang dikatakan suaminya adalah kebenaran, dan dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Kapan kamu akan berangkat? Gu Changge mengesampingkan pikiran-pikiran itu untuk sementara. Begitu dia pergi ke Sekte Pedang dan mendirikan tempatnya sendiri di negara bagian tengah, dia bisa memberikan beberapa manfaat kepada Sekte Dingin Surgawi dan kemudian mengundang istrinya ke negara bagian tengah juga. Bahkan, barangkali pada saat itu, wilayah utara sudah menyandang nama keluarga Gu, dengan keluarga Gu sebagai penguasa tertinggi. Sekadar memberi Sekte Dingin Surgawi beberapa keuntungan di domain utara akan cukup. Akan tetapi, ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkannya saat ini, sebelum itu, dia masih harus berurusan dengan Wang Yue dan keluarga kerajaan domain utara. Hari ini, aku akan kembali ke Sekte Dingin Surgawi, kata Liu Qingqing tanpa daya. Hanya beberapa hari yang lalu, sektenya telah mengirim pesan, dan dia ingin menunggu untuk bertemu suaminya sebelum pergi. Saya akan mengantar istri saya. Gu Changge tidak peduli dengan basa-basi. Pada saat ini, lebih baik fokus pada peningkatan diri sendiri daripada menghabiskan waktu bersama, karena begitu dia mencapai tingkat tertentu, dia bisa bersamanya selamanya tanpa perpisahan. Setelah mengantar istrinya keluar kota dan kembali ke istana, Wang Yue tampaknya telah mendengar keributan itu dan menunggu di aula. Sekarang, suamiku adalah milikku lagi. Bagaimana? Bukankah putri ini telah memenuhi permintaan kecil dari tuan suami kali ini? Kata Wang Yue sambil tersenyum sinis. Memang, mendengar ini, Gu Changge menanggapi dengan senyum tipis, tidak menyangkalnya. Dia harus mengakui, Yue benar-benar telah memenuhi sedikit keinginannya kali ini. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan menemanimu ke kota kekaisaran dalam beberapa hari, kata Gu Changge santai, menatap ekspresi puasnya. Benarkah? Wajah Wang Yue berseri-seri karena terkejut. Dia tahu apa artinya. Kembalinya sang suami ke kota kekaisaran bersamanya tentu bukan untuk sekadar kunjungan biasa, melainkan untuk memenuhi janji yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Hal yang dulu tampak seperti fantasi baginya. Namun, itu hanya sekadar pertaruhan. Namun hari ini, itu akan segera menjadi kenyataan. Tentu saja, alamnya saat ini mungkin tidak cukup, tapi bagaimana dengan itu?
Selama dia bisa menyegel kesepakatan ini, dengan tubuh Dao yang diperolehnya, hanya beberapa tahun lagi kultivasi akan memberinya kesempatan untuk mencoba terobosan ke alam gerbang surgawi tingkat 8. Begitu dia berhasil menembus alam gerbang surgawi tingkat 8, dia akan berhak naik tahta sebagai permaisuri wilayah utara. Selain itu, dia tidak memiliki ambisi seperti ayahnya untuk menyatukan wilayah utara, dia hanya ingin mewujudkan mimpinya menjadi seorang permaisuri. Jika keluarga Gu akhirnya memiliki kekuatan besar dan mendukung domain utara, dia tidak akan keberatan. Bagaimanapun juga, itu tetap milik tuan suami. Bahkan jika dia menjadi permaisuri wilayah utara, ranjang naga miliknya akan tetap menjadi milik tuan suami. Tentu saja, jika Liu Qingqing ingin datang lain kali, itu juga bukan hal yang mustahil. Apakah aku pernah berbohong padamu, Tuan Muda? Gu Changge berkata sambil tersenyum lembut, memilih untuk tidak berkata lebih banyak. Dia merasa bahwa Han-Han kecil seharusnya mampu mencapai terobosan ke tahap tengah alam pemurnian kekosongan dalam beberapa hari ke depan. Sebaiknya aku berangkat sekarang. Jika tidak, si kecil ini akan terbangun dari terobosan tanpa ada seorang pun yang bisa berbagi kegembiraannya. Sendirian di istana yang dingin. Saya paling mencintai tuan suami. Wang Yue segera menatapnya penuh kekaguman, matanya hampir berubah menjadi bentuk hati kecil. Seperti yang diduga, selama dia sungguh-sungguh berbuat baik kepada tuan suami, dia tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Beberapa hari kemudian, saat teriakan naga bergema di seluruh properti keluarga Gu, Yuan Yabai juga berhasil maju ke tahap tengah alam pemurnian kekosongan. Di kaki gunung belakang keluarga Gu, si tua buta dan yang lainnya saling bertukar pandang. Sudah waktunya berangkat. Beberapa hari sebelumnya, Gu Changge mampir. Dia memberitahu mereka bahwa begitu Yuan Yabai berhasil mencapai terobosan, mereka akan bersiap menuju kota kekaisaran domain utara. Adapun apa yang akan mereka lakukan di sana, mereka bertiga tidak mau repot-repot bertanya. Dengan kehadiran kedua tetua sekte pedang, mereka niscaya akan mencegah terjadinya celaka apapun pada tuan muda mereka. Apalah arti keluarga kerajaan domain utara di hadapan raksasa sejati, sekte pedang. Berani sekali mereka menyentuh pewaris suci sekte pedang. Kunjungan mereka hanyalah sebagai tindakan pencegahan, kalau-kalau ada yang benar-benar kehilangan akal dan bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hehe, aku ingin tahu seperti apa ekspresi kedua orang tua dari keluarga Wang itu. Di gunung belakang, leluhur keluarga Gu juga tersenyum tipis, menantikan untuk bertemu wajah kedua orang tua itu setelah tiba di kota kekaisaran wilayah utara. Bab 215, mengatur pernikahan secara santai, tiba di kota kekaisaran wilayah utara. Gu Changge menyuruh istrinya bersiap sejenak sementara dia sendiri pergi ke balai pertemuan untuk memberitahu kepala keluarga, Gu Zan, tentang masalah tersebut. Kau akan pergi ke kota kekaisaran wilayah utara. Setelah mendengar tujuannya, Gu Zan sedikit mengernyitkan alisnya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan memanggil semua tetua yang sedang bebas tugas. Melihat kepala keluarga hendak memanggil para tetua dan bahkan menyiapkan istana untuknya. Gu Changge hanya tersenyum dan berkata, tidak perlu repot-repot, pergi dan pulang cepat saja sudah cukup, tidak perlu membuat keributan besar, lagi pula kita tidak akan bertarung. Tapi sekarang statusmu sudah berbeda, kamu seharusnya masih memiliki rombongan yang tepat saat keluar. Gu Zan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Namun, Gu Changge berbalik dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak perlu repot-repot, memiliki dua tetua alam bijak dari sekte pedang bersamaku sudah cukup bergengsi, selain itu, lagi pula, aku sekarang adalah pewaris suci sekte pedang, gelar ini saja sudah cukup. Memanfaatkan Gu Zan yang sedang tertegun, dia pun pergi. Petik 2. Gu Zan memperhatikan kepergiannya, terdiam sejenak, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Memang, anak laki-laki ini kini tidak hanya terkenal di domain utara, tetapi mungkin sudah terkenal di seluruh 4 domain di negara bagian tengah. Dia tidak membutuhkan kemegahan eksternal, kemanapun dia pergi, dia adalah kehadiran yang paling mempesona. Gelar pewaris suci sekte pedang, tidak ada seorang pun di wilayah utara yang berani memprovokasinya. Bahkan keluarga kerajaan domain utara kemungkinan harus memperlakukannya dengan baik sekarang. Keluarga kekaisaran, seperti halnya keluarga Gu, sungguh memiliki kekuatan besar di wilayah utara,
Namun di hadapan raksasa seperti Sekte Pedang, mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Tanpa sepengetahuannya, ia telah mencapai suatu tingkatan yang bahkan ia sendiri hanya bisa mengaguminya. Tidak, harusnya dikatakan bahwa seluruh wilayah utara hanya bisa mengaguminya. Memiliki dua tetua alam sage dari Sekte Pedang di sisinya sudah cukup baginya untuk tidak takut lagi di wilayah utara. Tidak lama setelah itu, Gu Changge dan rombongannya telah tiba di luar rumah keluarga Gu. Banyak murid keluarga Gu, mendengar bahwa Tuan Muda akan pergi ke kota kekaisaran, berkumpul dengan gembira di depan istana dan berdiskusi dengan bersemangat. Apakah Tuan Muda berencana untuk menyerang kota kekaisaran? Saya pikir bahkan kaisar wilayah utara akan gemetar saat melihat Tuan Muda. Bukankah begitu? Tuan Muda sekarang adalah pewaris suci Sekte Pedang, bahkan kaisar wilayah utara mungkin harus memberikan penghormatan, kan? Pemandangan itu, hanya memikirkannya saja sudah mendebarkan. Di tengah kerumunan, Gu Changming terdiam memperhatikan punggung sepupunya, agak terpesona. Kesenjangan antara dirinya dan sepupunya bagaikan langit dan bumi. Saat ini, dia bahkan belum memenuhi syarat untuk pergi ke kota Duanbei untuk mengikuti uji coba, dan hanya mampu berkultivasi di keluarga Gu. Namun sepupunya, sudah dianggap sebagai orang terdepan di domain utara. Meskipun bukan yang terkuat dalam hal kekuasaan, pengaruhnya benar-benar sesuatu yang tidak ada seorang pun di domain utara yang berani memprovokasi. Tidak buruk sama sekali, sudah di tahap akhir alam Laut Qi. Gu Changge memperhatikan sepupunya di antara kerumunan dan matanya berbinar saat dia berbicara. Aku bahkan tidak setengah sebaik sepupuku. Tiba-tiba diperhatikan oleh sepupunya, Gu Changming juga terkejut dan tersenyum kecut. Jangan khawatir, pelan tapi pasti akan memenangkan perlombaan. Ngomong-ngomong soal itu, apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk bercocok tanam di Tanah Suci? Mereka mengatakan bahwa 1 hari kultivasi di Tanah Suci setara dengan lebih dari 10 hari di domain utara. Gu Changge berkata santai sambil tertawa kecil. Tanah Suci. Gu Changming, mendengar kata-kata sepupunya, benar-benar tercengang karena dia bahkan tidak berani memikirkannya. Namun melihat ekspresi serius sepupunya, dia hanya bisa menjawab dengan sungguh-sungguh, aku ingin. Tapi, aku khawatir bakatku mungkin tidak cukup untuk Tanah Suci. Mendengar ini, Gu Changge menoleh sedikit ke arah dua tetua Sekte Pedang di sampingnya dan bertanya dengan pelan, jika aku pergi ke Sekte Pedang, dan membawa sepupuku bersamaku, memberinya status murid luar, itu pasti mudah, kan? Tentu saja, tidak masalah. Kedua orang sage rilem dari Sekte Pedang secara alami mengangguk langsung. Sebenarnya, sekilas saja, saya merasa teman muda ini sangat luar biasa. Meskipun tulang akarnya agak biasa, aku cukup menyukai karakternya. Jika pewaris suci setuju, aku, Zhao, bersedia menerimanya sebagai murid langsung. Orang bijak Zhao bahkan tergerak oleh gagasan itu, berbicara langsung dengan senyum ramah di wajahnya. Ini benar-benar membuat Jian Chen tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, berpikir bahwa rekan Daois Zhao benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Dia benar-benar tidak dapat dibandingkan. Oh, jika memang begitu, maka aku harus berterima kasih kepada senior Zhao. Mendengar tawaran Sage Zhao, Gu Changge juga tertegun dan sangat tersentuh. Awalnya dia berpikir untuk memberi sepupunya posisi sebagai murid luar di Tanah Suci untuk memulai kultivasinya. Namun, Sage Zhao sekarang secara langsung bersedia menerimanya sebagai murid langsung. Pada saat itu, Gu Changming benar-benar tercengang. Sambil menatap sepupunya, dia merasa benar-benar bingung. Apa yang terjadi sekarang? Sebuah kata dari sepupunya telah membuatnya menjadi murid langsung Sekte Pedang. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba, dia menerima tamparan di bagian belakang kepalanya. Ayahnya, Gu Yixiao, mendesaknya, apa yang kau lakukan melamun, cepatlah bersujud pada gurumu. Gu Yixiao tidak berencana untuk ikut serta dalam kegembiraan itu, dia hanya pergi ke kota untuk mengurus suatu urusan, tetapi secara tak terduga melihat keponakan buyutnya memberi putranya posisi murid langsung di Sekte Pedang. Dan putranya yang tidak tahu apa-apa itu masih linglung, jadi dia tidak bisa duduk diam lagi. Tetua Sekte Pedang ini adalah makhluk yang berada di alam yang sama dengan leluhur keluarga Gu, kekuatan besar tingkat atas yang biasanya berada di luar jangkauan.
Untuk mengangkat putranya sebagai murid semata-mata didasarkan pada pengaruh keponakan buyutnya, jika mereka tidak segera menyegel kesepakatan, apa yang akan terjadi jika mereka berubah pikiran? Sudah terlambat untuk menyesal. Murid Gu Changming memberi salam kepada guru. Gu Changming tiba-tiba tersentak bangun, menyadari kesempatan besar yang diberikan sepupunya kepadanya, tanpa ragu-ragu lagi. Dia menundukkan kepalanya pada Sage Zhao. Di hadapan banyak pengikut keluarga Gu dan diakon, dia melakukan upacara 3 kali bersujud dan 9 kali bersujud. Upacara magang akan dipersiapkan oleh saya setelahnya. Memang tiba-tiba, maafkan aku. Gu Yixiao berdiri di samping putranya, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Hehe, hadiah inisiasi apa, seharusnya diberikan oleh sang guru kepada muridnya. Kali ini aku tidak membawa banyak barang. Pedang terbang tingkat bumi tingkat rendah ini pernah aku gunakan di masa mudaku, kalau kamu tidak membencinya, kamu boleh mengambilnya. Orang bijak Zhao menunggu dengan tenang hingga dia selesai memberi hormat, lalu berkata sambil tertawa kecil. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pedang terbang tingkat bumi tingkat rendah dan memberi isyarat kepada Changming untuk mengambilnya. Ini, Changming menatap ayahnya dengan takut-takut, namun Gu Yixiao juga merasa gugup menghadapi seorang tetua alam bijak dari Sekte Pedang dan tidak berani bicara sembarangan. Pada akhirnya, Changge lah yang dengan santai berkata, ambillah, ini semua kebaikan senior Zhao. Mendengar sepupunya angkat bicara, Changming segera memberanikan diri dan segera menerima pedang terbang tingkat bumi yang lebih rendah. Sekali lagi, dia membungkuk hormat kepada Sage Zhao, murid berterima kasih kepada guru. Adegan ini membuat murid keluarga Gu lainnya begitu iri hingga mereka hampir menangis. Begitu saja, dia menjadi murid langsung seorang tetua dari Tanah Suci Sekte Pedang. Tanpa biaya apapun dan bahkan mendapat harta karun sihir tingkat bumi tingkat rendah sebagai hadiah. Mulai sekarang, dia akan memiliki kualifikasi untuk berkultivasi di Sekte Pedang. Namun meski merasa iri, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, siapa yang membiarkan Changming lahir dari garis yang sama dengan Tuan Muda? Rasa iri tidak ada gunanya. Saat aku pergi ke Sekte Pedang, aku akan membawamu bersamaku. Changge yang sedang sibuk dengan urusan lain hanya menceritakan hal itu kepada sepupunya. Ya, Changming mengangguk berulang kali, sepupunya sekarang tampak seperti dewa sejati di hatinya. Hanya satu kalimat telah mengubah takdirnya. Berkultivasi di Tanah Suci negara bagian tengah jelas berbeda dengan tinggal di keluarga Gu. Dia sendiri, dengan bakatnya, tidak akan pernah diterima di Tanah Suci, mereka bahkan tidak akan berkenan meliriknya. Itu semua berkat sepupunya. Istrinya juga sudah datang, ayo berangkat. Changge melihat ke arah Wang Yue dan Yuan Yabai, yang baru saja selesai mengemasi barang-barang mereka dan keluar dari pengadilan dalam. Dia tidak menunda lebih lama lagi. Dengan kehadiran seorang kultivator alam Sage, tentu saja mereka tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan. Dengan lambaian tangannya, Sage Zhao mengeluarkan sebuah perahu terbang berukuran sedang. Perahu itu dapat dengan mudah menampung 100 orang atau lebih. Dan dari penampilannya, tampak sangat mewah, dengan banyak arai yang terukir di atasnya, jelas berbeda dari yang ada di domain utara. Terutama karena kapal itu membawa bendera Sekte Pedang, bahkan di negara bagian tengah, hanya sedikit yang berani menyerang kapal terbang Sekte Pedang. Sage Jianchen melengkungkan bibirnya, menyesali kebiasaannya yang tidak membawa perahu terbang. By Pub Future. Dia membiarkan Zhao mencuri perhatian lagi. Ini tidak akan berhasil. Pada tingkat ini, bukankah dia akan dianggap tidak berguna di mata Tuan Muda, bahkan mungkin lebih tidak berguna daripada Zhao Hai yang berada di alam rendah. Changge tidak memperhatikan hal-hal ini dan dengan ringan melangkah ke atas perahu terbang. Wang Yue, sambil memegang tangan Yuan Yabai, juga dengan anggun melayang ke udara dengan ketukan ringan kakinya, mendarat dengan mantap di samping suaminya. Dengan keluarga Gu yang mengantar mereka dengan hormat, perahu terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Ketika seorang kultivator alam Sage secara pribadi mengoperasikan perahu terbang, kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Adapun peraturan kota utama keluarga Gu yang tidak mengizinkan perjalanan udara atau kapal terbang harus berlabuh di area tertentu. Di hadapan Tuan Muda, aturan semacam itu tentu saja tidak berlaku. Jika dia mau, bahkan jika dia membongkar balai pertemuan untuk membangun stasiun dok bagi kapal terbang,
para tetua harus bertepuk tangan dan memuji, Tuan Muda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kapal terbang itu luas, dengan kabin dan hampir 10 kamar. Akan tetapi, Changge tidak memasuki kabin tersebut, sebaliknya, dia berdiri diam di tepi kabin, memandangi pemandangan domain utara. Dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menghargainya sebelumnya. Yuan Yabai penasaran melihat-lihat perahu terbang itu, dia belum pernah menaiki perahu terbang manusia sebelumnya. Batuk tuanku, saya juga ingin memiliki seorang murid. Saya ingin tahu apakah Anda bisa merekomendasikan kandidat yang cocok. Peristiwa hari ini telah memberikan Sage Jian Chen rasa urgensi. Dia tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya secara proaktif, kedua tangan terkatup di depannya. Ask by Pub Future. Jika senior Jian Chen memiliki niat untuk menerima seorang murid, memang ada seseorang yang cocok. Changge mengerti maksudnya, senior telah membicarakannya, dan memang ada orang yang tepat. Oh, itu pasti luar biasa. Mata Sage Jian Chen langsung berbinar setelah mendengar ini. Namun, dia saat ini berada di kota Duanbei, mari kita tunggu sampai urusan di kota kekaisaran selesai sebelum aku memperkenalkannya kepada senior. Changge tersenyum tipis, teringat bahwa Qian Jun selalu ingin mengikutinya ke Sekte Pedang Negara bagian tengah dan melayaninya. Meskipun saat ini, dia mungkin tidak dapat banyak membantunya. Namun dia masih bisa mempromosikannya, di masa depan, dia akan menjadi pilar keluarga Gu. Untuk memindahkan keluarga Gu yang besar ke negara bagian tengah dibutuhkan lebih dari sekedar dirinya, itu sangat melelahkan. Dia perlu melatih beberapa orang dari keluarga Gu, membiarkan mereka memperoleh kemampuan yang cukup sehingga dia bisa tenang. Senang mendengarnya, senang mendengarnya. Resi Jian Chen merasa lega, seolah beban di dadanya terangkat. Setidaknya dia tidak bisa tertinggal terlalu jauh di belakang tetua Zhao, kalau saat mereka sampai di Sekte Pedang, Tuan Muda mungkin berpikir dia tidak berguna dan akan selalu memberikan tugas hanya kepada tetua Zhao. Itu akan membuatnya benar-benar tidak berguna. Wang Yue menyandarkan lengannya di tepi perahu terbang, menopang wajahnya dengan satu tangan, dan memiringkan kepalanya untuk selalu menatap wajah suaminya. Mengapa? Changge menoleh sedikit untuk menatap matanya. Bukan apa-apa, hanya saja semakin aku memandang suamiku, semakin aku tidak merasa bosan. Semakin aku perhatikan, semakin tampan dia. Wang Yue menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa ayahnya, sang kaisar, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menjalin koneksi untuk mengirim kakak laki-lakinya, sang putra mahkota, ke Tanah Suci sebagai murid langsung, dengan mengorbankan manfaat dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Namun bagi suaminya, itu hanya satu kalimat. Tidak, itu bahkan bukan inisiatifnya sendiri, itu adalah seorang tetua dari Tanah Suci Sekte Pedang yang menawarkan untuk mengambil seorang murid. Kesenjangan di sini terlalu besar. Dan sekarang, suamiku telah mencapai kesempurnaan alam pemurnian Void tingkat 6. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia melampaui ayahku, Kaisar Wilayah Utara. Memikirkan hal ini, dia memandang ke arah suaminya dan matanya hampir berbinar-binar dengan bintang-bintang kecil. Namun, dia tidak tahu bahwa Gu Changge saat ini, meskipun wilayahnya masih di kesempurnaan alam pemurnian kekosongan kelas 6, telah mengalami kesengsaraan 2 kali dan kekuatan tempur sejatinya bahkan tidak lebih lemah dari Kaisar Domain Utara. Mungkin bahkan lebih kuat beberapa tingkat. Meskipun perjalanannya panjang, jika seseorang di alam bijak mengendarai perahu terbang dengan kecepatan penuh, hanya akan memakan waktu sehari untuk sampai di sana. Namun Gu Changge tidak terburu-buru, memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Rekan Daois, mengapa tidak naik perahu terbang dan menghemat tenaga? Tiba-tiba, Sage Zhao mendongak ke arah awan di luar perahu terbang dan berkata sambil mengepal tangan. Saat suaranya mereda, dia menonaktifkan sementara arai kapal terbang. Sosok itu kemudian diam-diam muncul di depan perahu terbang. Hehe, karena Daois Fellow mengundang, aku tidak akan bersembunyi lebih lama lagi. Gu Haitang tersenyum tipis, dia baru saja berada di luar rumah keluarga Gu, tidak mau memperlihatkan dirinya. Sebagai leluhur keluarga Gu, dia harus menjaga kerahasiaan di hadapan generasi muda, jangan sampai mereka mengira dia mudah didekati dan mengganggunya di gunung belakang tanpa alasan. Tentu saja, Changge merupakan pengecualian.
Biasanya, dia tidak bisa dengan mudah meninggalkan gunung belakang karena dia harus waspada terhadap dua kekuatan besar lain di domain utara. Tapi sekarang, situasinya telah berubah, karena Gu Changge telah menjadi putra suci Sekte Pedang. Bahkan keluarga kerajaan wilayah utara tidak akan berani memperlakukan keluarga Gu dengan enteng. Ats by Pub Future. Dengan demikian, ia bebas meninggalkan Back Mountain dan bergerak kapanpun ia mau. Saat Gu Changge meninggalkan keluarga Gu, keluarga kerajaan domain utara menerima berita tersebut. Kaisar wilayah utara mengerutkan alisnya. Apa yang dilakukannya di sini? Apakah dia datang menjemputnya? Hari-hari itu merupakan saat yang paling menyiksa bagi Kaisar wilayah utara. Sejak saat dia mengetahui bahwa Tuan Muda Gu telah menjadi putra suci Sekte Pedang, dia menjadi agak putus asa. Seluruh usahanya sepanjang hidup ditujukan untuk menyatukan wilayah utara. Tapi sekarang, itu tampaknya seperti mimpi yang mustahil. Mempertahankan fondasi keluarga kerajaan saat ini akan menjadi hasil terbaik. Namun, jelas bahwa Gu Qid tampaknya tidak memberinya kesempatan itu. Sekarang dia telah datang ke kota kekaisaran dengan sukarela, siapa yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Jika memang harus seperti itu, menyerahkan kekuasaan dua kota kepada keluarga Gu. Memikirkan hal itu, dia tak kuasa menahan diri untuk menggosok pelipisnya, kepalanya berdenyut menyakitkan. Dan anggota keluarga kerajaan domain utara lainnya memendam pemikiran berbeda. Istana Timur. Setelah menerima berita itu, putra mahkota Wang Xing hanya terdiam sebentar. Kemudian dia terkekeh pelan dan bergumam, tidak menyangka akan menyaksikan pertunjukan bagus di akhir. Ayah, bagaimana tanggapanmu? Aku sudah hidup lama dan belum pernah melihat ayah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kali ini mungkin akan membuka mataku. Ats by Pub Future. Sebagai putra mahkota, dia mengerti bahwa dia tidak mempunyai peluang untuk menduduki tahta. Ayah berpegang teguh pada sensasi memegang kekuasaan absolut, hanya berniat menguasai wilayah utara, tetapi ia hanya ingin berkultivasi dengan damai. Dalam waktu sebulan, dia akan menuju Sekte Kenaikan Abadi Negara Bagian Tengah untuk bergabung dengan Gerbang Gunung. Untuk menjadi murid pribadi seorang tetua Sekte Kenaikan Abadi. Saat itu, dia secara bertahap akan memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan domain utara, membiarkan ayah memberikan mahkota kepada siapapun yang dia inginkan. Ayah menggunakan aku sebagai pion, tapi mengapa aku tidak bisa menggunakan pengaruh ayah untuk mengeluarkan aku dari papan catur? Wang Xing mendongak dan mendesah dalam-dalam, diam-diam menunggu kedatangan adik perempuannya dan putra suci itu. Di tempat lain, ada satu orang yang sama gelisahnya dengan Kaisar Wilayah Utara. Itu adalah Pangeran Kedua, Wang Cheng. Itu semua benar. Di rumah Wang, Pangeran Kedua Wang Cheng tampak putus asa. Pada hari-hari sebelumnya, selama kunjungan ke keluarga Gu dari 4 tanah suci besar, dia sudah panik. Kemudian, berita bahwa Gu Changge telah menjadi putra suci Sekte Pedang sampai kepadanya. Dia benar-benar tercengang, mengingat kata-kata Gu Changge yang pernah dikatakannya kepadanya. Dia akan menunjuk pewaris tahta domain utara. Saat itu ia mengira itu hanya bualan belaka, tidak berani bergaul dengannya, dan menganggapnya orang gila. Tapi sekarang sepertinya, dia tidak gila, namun benar-benar percaya diri. Gelar putra suci Sekte Pedang saja sudah cukup untuk memengaruhi semua kekuatan di wilayah utara untuk membuat keputusan. Ats by Pub Future. Menganeksasi keluarga kerajaan. Hal itu mungkin akan memancing perlawanan dari pihak kerajaan. Namun dia tidak perlu bersusah payah seperti itu, dia hanya perlu mengangkat sang adik sebagai permaisuri wilayah utara, dan pastinya para leluhur di makam kekaisaran tidak akan menolaknya. Sepertinya, aku menolak kesempatan besar. Wang Cheng tersenyum kecut, dia telah mengatakan kepadanya bahwa selama dia bersedia membantu adik perempuan, dia mungkin akhirnya akan naik tahta sendiri. Lagi pula, katanya tujuannya adalah negara bagian tengah, bukan wilayah utara. Kalau dipikir-pikir sekarang, semua yang dikatakannya itu benar. Sekarang setelah dia menjadi putra suci Sekte Pedang, mengapa dia menginginkan tanah tandus di wilayah utara? Tidak yakin apakah sudah terlambat untuk bersumpah setia sekarang. Bahkan Wang Cheng dapat melihat bahwa tren telah berubah, dan ayah kini tidak berdaya. Pada saat ini, di luar istana kekaisaran, banyak pangeran dan jenderal tengah berdiskusi tentang cara menyambut putra suci Sekte Pedang.
Di mata mereka, Tuan Muda keluarga Gu tidak ada apa-apanya, tapi putra suci Sekte Pedang, mereka tidak mampu untuk memprovokasi. Beberapa bahkan mengusulkan agar Kaisar Domain Utara menerimanya secara pribadi. Konyol, benar-benar konyol. Biarkan aku pergi untuk menyambut junior. Mendengarkan saran dua jenderal kelas 8, Kaisar Domain Utara hampir meledak amarahnya. Tapi, selain dia, ada juga dua tetua Sekte Pedang yang menemaninya. Jenderal pengawal bayangan tiba-tiba tidak mengikuti pendapat Kaisar Wilayah Utara. Meskipun dia masih junior, identitasnya sebagai putra suci Sekte Pedang adalah asli. Tetua lain, Pangeran Tua, tiba-tiba angkat bicara, tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan memberi nasihat. Perkataan mereka juga membuat Kaisar Domain Utara yang murka merenung. Akhirnya, dia hanya mengabaikan mereka, dan membiarkan mereka pergi. Hari berikutnya, sebuah kapal terbang agung, yang tidak seperti yang pernah terlihat di Domain Utara, telah tiba di kota Kekaisaran Wilayah Utara. Dan mengabaikan segala larangan, ia langsung menuju istana Kekaisaran Domain Utara.